Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pinjaman online alias pinjol gitu ya kalau disingkat, khususnya yang ilegal. Kalau kita tahu bahwa baru-baru ini Satgas Waspada Investasi dalam hal ini yang diwakili oleh ketuanya yaitu Pak Tonggam Tobing giat melakukan sebut saja edukasi atau sebut saja perang lah sebut saja gitu ya terhadap pinjaman online yang ilegal. Oke, saya ceritakan saja sebuah kasus yang pernah menimpa seseorang, yaitu asisten pribadi teman saya. Teman saya ini adalah seorang presiden direktur perusahaan IT juga. Kita ada bekerja sama sehingga dalam beberapa pertemuan saya diatur oleh asisten pribadinya ini. Suatu ketika saya mendapat SMS dari nomor yang saya tidak kenal. Nah, SMS itu memaki-maki saya. Intinya dia sebut Ibu Anu gitu ya. Nama asisten pribadi sahabat saya itu meminjam uang kepada kami dengan jaminan Anda sebagai pribadi. Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk bertanggung jawab, mengusahakan supaya ibu itu gitu ya, membayar tunggakannya dan bunganya sekian-sekian. Jika tidak, Anda juga bertanggung jawab. Pokoknya saya diancam lah gitu lah kira-kira. Saya nggak layanin. Saya pikir ini orang salah alamat gitu ya. Tapi saya tahu ibu itu gitu ya. Nggak lama dia kirim lagi, besok dia kirim lagi seakan-akan meneror saya. Nah, akhirnya dengan berat hati saya telepon ibu itu. Saya tanya, Bu, mohon maaf nih, saya dapat SMS seperti ini. Apakah ibu ada terlibat di dalam aktivitas peminjaman online? Langsung ibu itu bilang ke saya, ya Pak Chandra, saya mohon maaf, teman-teman saya juga dikirimi SMS yang serupa. Betul, saya terlibat dalam pinjaman online dan saya memang terlambat Pak. Tapi bayarnya terlambat cuma 2 hari atau 3 hari katanya. Tapi saya dipermalukan seperti ini. Nah, menurut Bapak bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Tanpa pikir panjang, tanpa saya tanya sahabat saya Pak Samuel Abrijani Pangerapan, yaitu Dirjen Kominfo, yang memang akhirnya saya laporin juga ke dia. Saya dengan refleks bilang, Bu, jangan takut. Ibu WhatsApp seluruh teman ibu yang ada di kontak ibu. Pertama, ibu bilang mohon maaf. Ibu akui saja bahwa ibu terlibat peminjaman, ibu baru telat 2 hari, tetapi mohon maaf atas teror yang dilakukan oleh pinjaman online ini. Mohon diabaikan. Kira-kira begitu saja. Oke Pak, siap. Terus dia lakukan ke seluruh teman-temannya supaya ya dia jujur saja. Saya bilang kasih tahu aja memang Anda pinjam uang dan cuma terlambat 2 hari dan tidak sepantasnya dipermalukan seperti itu. Kemudian setelah itu baru saya laporkan kepada sahabat saya, Dirjen Aptika Kominfo, yaitu Pak Samuel Abrijani Pangerapan. Saya bilang, Pak, ini ada asisten pribadi sahabat saya yang diteror begini dan saya pun diteror. Oh iya Pak Chandra, tenang aja. Nama pinjolnya apa? Ya saya kasih tahu. Nomor SMS-nya atau nomor HP yang dia mengirim SMS-nya saya kasih itu. Saya forward lah. Oke, terima kasih katanya. Terus dia bilang, nggak usah dibayar. Oh ya? Iya. Iya, tadi kebetulan saya juga ngomong sama ibu itu sama Pak. Karena saya anggap ini pasti ilegal. Kalau ilegal, dia kan nggak punya izin beroperasi. Ya jadi ngapain dibayar gitu kan?
Saya bilang sama dia, saya bukan bermaksud jahat sih ya ngajarin supaya tidak membayar pinjamannya, tetapi karena dia sudah dipermalukan seperti itu dan cara mempermalukannya juga melanggar hukum, ya sudah sekalian aja kita hadapi secara hukum, kita lapor ke Polda gitu ya, sekalian dilacak gitu. Oke? Oh ya betul Pak, begitu aja katanya. Oke, siap. Ya saya kasih tahu ke ibu itu, Bu, silakan lapor lah. Apalagi kan Bos Liu itu yang sahabat saya juga kan kenalannya bagus lah dengan Polda. Laporkan saja Bu. Oke Pak, terima kasih ya, mohon maaf. Oke, no problem. Nah, kemudian saya tidak cek lagi apa yang dilakukan oleh ibu itu, tapi 2 hari kemudian dia yang memberitahu saya, Pak, ini sudah kami laporkan. Oh ya, bagus Bu, memang harus dilaporkan. Oke, tak lama kemudian, nah kita lihat di sini nih. Di sini, CNBC, ya di tahun 2018 itu, setelah saya melapor kepada ini, memang korban pinjaman online itu dari 2 atau 2,5 tahun yang lalu itu sudah marak. Maka Pak Samuel Abrijani Pangharapan sebagai Dirjen Aptika Kominfo buka suara. Anda baca di sini. Pinjam uang di fintech tak terdaftar. Fintech itu financial technology dalam hal ini yang memberikan pinjaman online tapi ilegal. Yang tak terdaftar itu maksudnya ilegal lah ya. Tak perlu bayar. Keren kan? Keren. Memang setelah itu menimbulkan polemik. Nanti saya terangkan polemiknya gimana. Nah, ini Pak Samuel berkata nih kepada CNBC Indonesia pada tahun 2018. Kasusnya sudah 2,5 tahun yang lalu. Iya, 2,5 tahun yang lalu. Dia bilang, ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin 26 November 2018. Samuel menambahkan fintech ilegal tidak akan difasilitasi negara, jadi mereka tidak bisa menuntut peminjam uang yang tidak membayar tagihannya. Menarik ya? Kalau mereka melaporkan ini, ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal. Ya dong, kalau dia melakukan gugatan, justru bagus langsung ditangkap gitu maksudnya. Wah, saya senang banget ini sama teman saya ini. Samuel menjelaskan untuk beroperasi di Indonesia, fintech lending, maksudnya pinjol online tadi, harus mendaftarkan diri dan tunduk pada aturan yang ada di Indonesia. Kalau mereka mau beroperasi di Indonesia, ya daftar dong, ya kan, supaya legal. Jangan merugikan masyarakat Indonesia, begini caranya. Oke, nah, teman saya nih sama Pak Samuel nih. Kemudian, kepada suara.com, Pak Dirjen juga berkata bahwa penyalahgunaan data, maka fintech akan bisa dipidana. Maksudnya apa nih kalau penyalahgunaan data? Begini, saya mesti jelaskan dulu apa yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Ketika Anda mau mendapatkan pinjaman ilegal, biasanya Anda kan di SMS, mendapatkan SMS yang masuk tiba-tiba Anda butuh uang gitu. Ini ada yang nawarin pinjaman. Udahlah kebetulan lagi butuh gitu ya. Anda tanpa pikir panjang, Anda daftar. Ciri-ciri pinjaman online ilegal biasanya, tapi tidak selalu ya, biayanya 40%. Maksudnya apa? Kalau Anda pinjam 1 juta, Anda cuma dikasih 600.000 karena biayanya 40%. Gila kan? Gila banget. Bunganya per hari berapa? 1 sampai 4%. Bunga dan dendanya lah ya. 1 sampai 4%. Kalaupun 1, sebulan kan 30%. Waduh, yang namanya rentenir kalah ini sama pinjaman online. Sedangkan, maksud saya pinjaman online yang ilegal. Sedangkan kalau pinjaman online yang legal, yang terdaftar, bunganya setinggi-tingginya, bukan setinggi-tingginya, rata-rata lah saya bilang ya, cuman 2% per bulan. Memang lebih tinggi dari bank. 2% per bulan artinya setahun kan 24%. Kalau bunga bank kan kira-kira cuma 9-10%. Ya kira-kira 2-2,5 kali dari bunga bank. Tapi mereka bisa memberikan pinjaman dengan mudah. Ya kan, kalau bank kan biasanya bertele-tele, ngecek kita punya track record, apakah kita pernah nunggak pinjaman di bank yang sebelumnya, dan lama biasanya. Pinjol biasanya nggak sampai 24 jam di-approve dan dicairkan dalam waktu 1-2 hari.
Makanya bunganya besar dan tanpa jaminan. Anda kan pinjam pakai pinjaman online nggak ada jaminan. Kalau bank dia nanya dulu jaminan, oke? Nah, setelah Anda tadi biaya 40%, bunga antara 1-4%, bunga atau denda segitu juga 1-4% sehari. Gila, kalau 4% sehari, sebulan bisa 120%. Pinjam 1 juta, dikasih cuma 600.000, kembalinya harus 2 juta. Kan gila itu. Yang saya bilang, rentenir aja kalah. Oke? Nah, menariknya, begitu pinjaman online itu dalam bentuk aplikasi Anda download, nah, biasalah. Ketika Anda mendownload aplikasi, misalnya kita bilang aja yang umum apa, WhatsApp. Biasanya setiap kali Anda menginstall aplikasi itu meminta persetujuan dari Anda. Misal yang pertama yang pada umumnya adalah Anda harus mengizinkan aplikasi itu mengakses folder foto Anda. Iya dong, kalau enggak Anda nggak bisa kirim foto melalui WhatsApp Anda dong. Berarti Anda mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses folder foto-foto Anda atau galeri. Kedua, biasanya Anda memberikan izin aplikasi itu untuk mengakses kontak telepon yang ada di handphone Anda. Iya dong, kalau Anda nggak kasih akses, bagaimana WhatsApp bisa tahu teman-teman Anda yang sudah pakai WhatsApp atau tidak? Kan kira-kira begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pinjaman online ini juga minta permisi kepada Anda untuk mengakses daftar nomor telepon yang ada di handphone Anda, mengakses foto-foto yang ada di handphone Anda misalnya. Nah, yang paling bahaya adalah orang karena mau mendapatkan pinjaman, dia bilang yes, yes, yes. Nah, begitu yes, 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 maka seluruh kontak di dalam handphone Anda di-copy sama aplikasi pinjaman online ini ke servernya. Jadi kalau Anda telat bayar, Anda akan dipermalukan dengan cara mereka mengirim SMS ke seluruh teman Anda yang ada di kontak handphone Anda. Gila kan? Kalau ada 1.000 orang, dia akan kirim ke 1.000 orang. 1.000 orang akan tahu bahwa Anda ngutang. Kira-kira begitu kan? Itu cara-cara keji untuk mempermalukan si peminjam. Yang mana kalau pinjaman online yang resmi tidak akan melakukan hal itu, karena dia bisa dituntut. Kalau pinjaman online ilegal, kantornya di mana juga nggak tahu. Oke? Nah, kembali di sini kita lihat di suara.com. Di sini dikatakan, layanan pinjaman berbasis online atau fintech lending yang melakukan penyalahgunaan data dapat terancam sanksi denda dan pidana. Demikian dikatakan Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan. Menyusul maraknya pengaduan masyarakat. Ya, yang dipermalukan tadi, termasuk ibu yang tadi saya suruh melapor ke Polda. Dan saya bantu lapor ke Kominfo. Pelanggaran utama ada di OJK. Baru kita lihat seberapa besar pelanggarannya. Kalau nanti memang ada tuntutan lebih dalam, bisa dibawa ke meja hijau. Karena itu ada Undang-Undang ITE pasal 32. Kata Samuel di kantor Kominfo Jakarta Kamis 2,5 tahun yang lalu. Oke, kepada suara.com. Kemudian, salah satu bentuk penyalahgunaan data menurut Samuel adalah pengambilan kontak tadi tanpa sepengetahuan nasabah. Memang sih nasabah itu memberikan izin, tapi tetap itu tidak boleh diambil karena itu adalah data yang bersifat privacy milik si pemilik handphone yang melakukan peminjaman. Itu tidak boleh. Untuk itu diperlukan verifikasi layaknya layanan pinjaman offline. Ya dong, pinjaman offline di bank paling Anda diminta nomor telepon kantor siapa yang menjamin Anda, paling 3 orang, nama istri, nama orang tua, biasanya begitulah. Enggak seluruh kontak di HP Anda dicuri gitu ya, walaupun Anda memberikan izin sebenarnya. Nah, lanjut. Secara umum, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE pasal 32 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Artinya,
yang sering saya bahas yaitu misalnya V+, ya, yang membinakan informasi elektronik milik pemain VTube dari PT Future Viewtech ke Komunitas Cerdas Indonesia, kan dua PT yang berbeda, ya. Tanpa hak itu, nggak ada haknya dia. Bisa dipenjara 8 tahun. Dan, atau, yang saya suka kalau dan, jadi sudah dipenjara 8 tahun dan didenda 2 miliar. 2 miliar mah kecil lah, tapi penjaranya itu bikin malu. Oke? Kemudian, menariknya sekarang ini, ada modus baru pinjaman. Nah, ini baru-baru nih, karena beritanya nih 30 Juni 2021. Kira-kira belum sebulan yang lalu. Katanya sini, hati-hati, modus baru pinjol ilegal kembali ditemukan. Ada pinjaman tanpa pengajuan. Iya, ada orang tidak minjam, tiba-tiba ditransfer uang. Kan dia bingung, ini siapa yang transfer? Tiba-tiba besok ditagih. Berapa hari kemudian? Kelabakan dia. Ini modus baru ini. Bukan seakan-akan lagi Anda tidak pinjam, tapi Anda dikirimin. Sengaja itu. Supaya nanti Anda bisa diteror, supaya Anda bayar gitu. Nah, dalam sebuah diskusi antara SWI dengan sebuah radio swasta, saya mendengar pemaparan ini juga. Ya, kata Pak Tonggam bilang, ya sudah kalau dia transfer Anda kagak ajukan, ya simpan aja. Lain kali kalau dia tagih, ya suruh dia buktikan. Kira-kira begitu. Kapan saya pinjam? Tenang aja, dia bilang. Ya kan? Yang paling itu tidak terlalu harus direpotkan gitu. Yang direpotkan adalah Anda sudah ajukan, uang nggak cair, tapi ditagih. Wah, itu ada juga. Memang kurang ajar ini yang namanya pinjol ilegal gitu ya. Jadi saya sebenarnya setuju dengan pendapat Dirjen Aptika dari Kominfo, Samuel Abrijani Panggerapan. Ya nggak usah dibayar. Walaupun ada polemik yang menyatakan, nggak bisa dong, kalau orang sudah ngutang harus bayar. Saya berpendapat begini, saya ambil jalan tengah kalau saya. Kalau saya harus bersikeras sama pinjol ini, saya akan lakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Samuel Abrijani Panggerapan. Tapi Pak Tonggam mengambil jalan yang lebih soft. Dia bilang, ya sudah, hadapi. Walaupun sebenarnya kalau dia ilegal, hadapi di mana kantornya nggak tahu. Ya tapi oke lah, kita berkomunikasi. Kita bilang, oke, saya bertanggung jawab karena saya sudah berhutang, saya mau lunasi. Tapi karena kamu ilegal, saya hanya mau melunasi pokok. Nah, itu menunjukkan itikat baik. Kalau dia tidak mau terima, maksudnya pinjol ilegal ini tidak mau terima, ya Anda ajukan aja gugatan atau Anda laporkan sekalian. Lapor ke kepolisian bahwa, Pak, saya sudah baik-baik nih Pak, dia ilegal. Saya sudah bilang saya mau bayar pinjamannya, tapi saya tidak mau dikenakan bunga karena dia ilegal. Artinya saya bertanggung jawab kan? Tapi saya nggak mau bayar bunganya. Itu menunjukkan Anda bertanggung jawab. Nah, bisa juga Anda lakukan itu. Tapi kalau dia sudah keterlaluan, ya sudah. Kalau saya sih, saya laporkan, saya pending aja. Begini saya kasih tahu. Bukan bermaksud ngajarin Anda untuk jadi peminjam, tapi Anda tidak bayar. Kalau Anda pinjam uang, memang Anda tetap harus bayar. Oke? Tapi kalau Anda diperlakukan secara melanggar hukum, Anda boleh pakai hak Anda untuk melawan pinjaman-pinjaman online yang ilegal ini. Oke? Dan itu hak Anda loh. Begini saya kasih tahu. Kalau mereka menggunakan cara kasar, misalnya menggunakan debt collector, itu sudah tidak zaman. Sudah tidak zaman. Kalau mereka mengirim orang ke rumah Anda tinggal laporkan ke RT RW, tapi Anda akui, Pak, betul saya pinjam, tapi ini salah. Ya, mengirimkan debt collector. Biasa debt collector mungkin tidak mukul-mukul Anda, dia sengaja tiduran di depan pintu rumah Anda. Anda tenang aja, jangan kalah mental gitu ya. Anda laporkan polisi supaya polisi tangkap itu yang namanya debt collector, karena tidak bisa lagi debt collector. Ya memang dari dulu tidak boleh debt collector melakukan kekerasan. Memang cara dia melakukan perang mental gitu supaya Anda kayak dipermalukan. Nggak usah takut, Anda bilang aja ke tetangga, betul saya pinjam, tapi saya nggak mau dipermalukan seperti ini. Saya bayar, tapi saya bayar pokoknya gitu. Anda tenang aja cerita sama tetangga Anda, nggak usah malu. Kalau sampai dia ke kantor Anda pun, ceritalah sama teman-teman Anda dan bos Anda. Betul saya pinjam uangnya, saya mau ganti, tapi saya nggak mau diperas seperti ini.
Oke, supaya Anda juga dapat simpati dari teman-teman dan bos Anda. Oleh karena itu sarannya adalah jangan sekali-kali terpincut oleh pinjaman online, apalagi yang biayanya sampai 40%, bunganya 1-40% sehari. Kalau pinjaman online yang legal, rata-rata cuma 2-3% per bulan. Jadi hati-hati, Anda harus tahu. Kemudian jangan juga Anda membayar pinjaman online dengan minjam lagi dari pinjaman online lagi. Itu sama aja gali lubang tutup lubang, akan memperbesar tanggung jawab Anda karena ini kan berbunga. Ya kan? Anda pinjam lagi berbunga, ya bunga berbunga terus. Ini nggak tutup, pinjam lagi yang lebih besar. Waduh, lama-lama Anda akan terjerat dalam lingkaran setan ini. Oke? Nah, kemudian di sini di Kontan.co.id, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kusar Syansyah mengatakan ini menjadi tugas bersama, yaitu antara dia dengan pemerintah lah maksudnya, ya kan, yang segera dilakukan untuk bisa jerat, maksudnya yang pinjol ilegal, karena ada otoritas dan undang-undang terkait transfer dana. Hal ini mengingat lalu lintas dana pinjol ilegal juga menggunakan transfer dana. Ya dong, karena dia transfer menggunakan fasilitas bank, ya kan? Ada undang-undangnya di situ. Bisa dijerat juga karena menyalahgunakan fasilitas transfer dana untuk kegiatan yang ilegal. Nah, jangan sampai unsur infrastruktur transfer dana di Indonesia dapat leluasa dan tanpa beban serta kendala dilakukan oleh pinjol ilegal ini. Betul. Kus ini betul. Kata Kus ini ya, direktur eksekutifnya, bahwa karena dia menggunakan fasilitas transfer dana, biasanya dari bank lah ya. Nah, transfer dana itu tidak boleh dilakukan untuk maksud-maksud atau kegiatan yang ilegal. Nggak boleh, dia juga melanggar itu, ya kan? Nah, sebagai informasi, OJK sejak tahun 2018 hingga Juni 2021 ini mengaku telah memblokir 3.193 pinjol ilegal yang beredar di masyarakat. Gila ya. Gila banget, 3.193 pinjol ilegal. Gila banget loh. Kalau saya lihat nih benar-benar ini udah jadi penyakit gitu ya. Makanya saya dukung lah kalau namanya SWI dalam hal ini dikomandani oleh Pak Tonggam menghajar itu yang namanya pinjol-pinjol ilegal, bekerja sama dengan Bareskrim, ya kan? Tangkepin aja itu, ya. Oleh karena itu saran saya, yuk kita lawan yang namanya pinjol ilegal ini. Kalau Anda sudah terlanjur ya pinjam, ya memang Anda tetap harus punya kewajiban mengembalikan. Tapi jangan takut kalau Anda diancam, dikirimi debt collector. Enggak, itu pidana dia. Anda bisa laporkan kok ke RT RW keamanan di sekitar lingkungan Anda. Mereka tidak punya hak misalnya apalagi melakukan kekerasan fisik. Kalau mau dia tuntut Anda ke pengadilan dan itu kasusnya jadi perdata. Nah, mereka biasanya tidak akan berani nuntut Anda ke pengadilan. Karena kasus perdata, kalau mereka gugat ke pengadilan, mereka yang rugi sendiri. Kenapa? Satu, mereka entitasnya ilegal. Hakim juga tidak akan memutuskan sesuatu yang menguntungkan badan yang ilegal. Satu. Ketika dia mau menggugat juga gugur. Mereka tidak punya hak karena mereka ilegal. Kedua, kalaupun dikabulkan, Anda justru untung kalau digugat secara perdata. Anda bisa bilang di pengadilan, oke, saya memang ngutang misalnya ya 10 juta, tapi saya mau cicil 10 tahun karena saya nggak punya uang. Tapi saya bertanggung jawab. Saya cicil 10 tahun, setiap tahun saya bayar 1 juta, sebulan kira-kira hampir 100.000. Itu menunjukkan Anda punya itikat kan. Dan mereka harus terima. Mau dia dicicil 10 tahun. Nah itu kalau Anda dituntut secara perdata. Jadi nggak usah khawatir. Ya, Anda bilang aja, saya mau bayar, cuman saya bisanya segini. Anda nggak bisa nekan saya bayar pokoknya, tapi saya cicil. Oke? Jadi nggak usah khawatir jika Anda terlibat dalam pinjaman online. Anda punya itikat baik aja, walaupun Kominfo sudah bilang nggak usah dibayar karena mereka ilegal. Oke? Bisa juga Anda lakukan itu juga gitu, karena Anda sudah diinjak-injak, hak Anda dipermalukan gitu kan. Bisa juga, tapi kalau Anda mau, ya enggak lah saya bayar, ya udah bilang aja saya cicil gitu ya. Ya kalau mereka masih nggak terima, ya sudah, kita selesaikan di pengadilan aja. Dan Anda tidak akan dirugikan, percaya saya. Oke?
Jadi demikian saja bahasan saya mengenai bagaimana kita melawan pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Oke? Saran saya kalau Anda tidak perlu banget, ya, jangan sekali-sekali memakai pinjaman online, terutama yang ilegal. Selain biayanya besar, bisa 40%, bunganya juga harian, 1-4%. Belum lagi dendanya. Oke? Dan kalau Anda sudah terjerumus ke dalam pinjaman online, jangan gunakan pinjaman online lagi untuk membayar pinjaman online. Karena itu akan berlipat-lipat. Oke, semoga bahasan saya ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, sehingga mereka juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.